Nah, selanjutnya saya akan membahas materi kedua, yaitu tentang perdagangan internasional. Nah, pembahasan pertama yaitu konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini sendiri memiliki beberapa konsep kebijakan perdagangan internasional, yaitu kebijakan di bidang ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan internasional setiap negara berbeda dengan negara lain. Ada yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan bebas, free trade, ada yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan proteksionis, dan ada pula yang memilih gabungan keduanya. Nah, kebijakan perdagangan internasional memberikan manfaat bagi suatu negara. Kebijakan perdagangan internasional memberikan manfaat bagi suatu negara. Lebih mengejutkan bahwa kebijakan ini mengikuti pada beberapa bidang penting dalam suatu negara, yakni di bidang politik, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Adapun kebijakan-kebijakan perdagangan internasional antara lain, yang pertama tadi kebijakan perdagangan bebas, dan yang kedua kebijakan perdagangan proteksionis. Nah, pengertian kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan yang menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, yang kedua kebijakan perdagangan proteksionis, yaitu sebuah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri. Nah, selanjutnya tujuan kebijakan internasional. Tujuan kebijakan internasional terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama autarki, kedua kesejahteraan, ketiga proteksi, keempat keseimbangan neraca pembayaran, dan yang kelima pembangunan ekonomi. Selanjutnya faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Ada 7 faktor pendorong perdagangan internasional, diantaranya 1. Adanya sumber daya alam, 2. Perbedaan faktor produksi, 3. Adanya kebutuhan dalam negeri, 4. Siklus ekonomi dan perluasan jaringan, 5. Keinginan saling bekerja sama, 6. Keanekaragaman kondisi, dan yang terakhir perbedaan selera. Nah, adapun juga ada 9 faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama perbedaan mata uang antar negara, kedua keamanan suatu negara, 3. Kebijakan perdagangan internasional, 4. Proses pembayaran sulit dengan risiko besar, 5. Menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara, 6. Terdapat lembaga-lembaga ekonomi di suatu negara, 7. Kur mata uang tidak stabil, 8. Terjadinya perang, dan yang terakhir peraturan anti dumping. Itulah tadi pembahasan materi kedua, yaitu tentang perdagangan internasional. Selanjutnya kita beralih kepada materi ketiga.